Jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Memimpin adalah menderita bukan menumpuk harta. Dalam negeri kita, jangan kita yang menumpang. Tuhan tidak pernah meminta kepada manusia untuk membantunya memerangi kebatilan. Tuhan mengajarkan kepada kita berdoa memohon bantuannya dalam memerangi kebatilan. Ajaran dan semangat Islam memelopori emansipasi perempuan, itu pasti. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap menuntut bela, siapapun lawan yang aku hadapi. Kami, Tentara Republik Indonesia, akan timbul dan tenggelam bersama negara. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara. Orang yang ingin memberi perintah lebih dahulu harus mau diperintah. Kebebasan berarti bebas melakukan semua kebaikan, bukan bebas lepas melakukan semua kejahatan tanpa boleh diadili. Kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa. Tidak ada yang lebih kuat dari kelembutan, tidak ada yang lembut dari kekuatan yang tenang. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan. Menjaga wudhu, salat tepat waktu, cinta rakyat sepenuh hati. Jangan mudah tergelincir dalam saat-saat seperti ini. Segala tipu muslihat dan provokasi-provokasi yang tampak atau tersembunyi bisa dilalui dengan selamat, kalau kita waspada dan bertindak sebagai patriot. Banyak orang menyebut penderitaan mereka sebagai nasib, tetapi sesungguhnya penderitaan adalah akibat kebodohan mereka sendiri. Meskipun kamu latihan jasmani yang sehebat-hebatnya, tidak akan berguna jika kamu memiliki sifat menyerah. Kepandaian yang bagaimanapun tingginya, tidak ada gunanya jika orang itu memiliki sifat menyerah. Tentara akan hidup sampai akhir zaman, tentara akan timbul dan tenggelam bersama negara. Saya akan peringatkan Belanda, kalau mereka menyakiti Soekarno, maka bagi mereka tidak akan pernah ada kata ampun. Karena kewajiban kamulah untuk tetap pada pendirian semula, mempertahankan dan mengorbankan jiwa untuk kedaulatan negara dan bangsa kita seluruhnya. Pertahankan kemerdekaannya sebulat-bulatnya. Sejengkal tanah pun tidak akan kita serahkan kepada lawan, tetapi akan kita pertahankan habis-habisan, meskipun kita tidak gentar akan gertakan lawan itu, tetapi kita pun harus selalu siap sedia. Tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu. Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, yaitu mempertahankan kedaulatan. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini. Lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. Lebih baik bom atom daripada tidak merdeka 100%. Kami Tentara Republik Indonesia akan timbul dan tenggelam bersama negara. Kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa harta benda dari rakyat dan bangsanya, tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Marilah, seluruh barisan, badan-badan berjuang sungguh-sungguh dan jangan membiarkan rakyat menjadi korban. Hendaknya perjuangan kita harus kita dasarkan pada kesucian. Kami percaya bahwa perjuangan yang suci itu senantiasa mendapat pertolongan dari Tuhan. Sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara Republik Indonesia, yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sampai titik darah penghabisan.
Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Teruskan perjuangan kita. Pertahankan rumah dan pekarangan kita sekalian. Kita harus bergerak pada waktu yang tepat. Jika kekuatan lahir kalah kuat, maka tak ada jalan untuk menang kecuali dengan mengandalkan kekuatan batin. Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka, semboyan kita tetap merdeka atau mati. Pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Semua perjuangan untuk tanah air, tiada pengorbanan yang terlalu besar. Jangan memperbanyak lawan, tetapi perbanyaklah kawan. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secarik kain putih merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Jangan mulai menembak baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang. Itulah, kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan kita yakin saudara-saudara pada akhirnya kemenangan ada di tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Allahu Akbar merdeka. Ikhtiar, berjuanglah membebaskan diri. Jika engkau sudah bebas karena ikhtiarmu itu, barulah dapat engkau tolong orang lain. Jangan mengeluhkan hal-hal buruk yang datang dalam hidupmu. Tuhan tak pernah memberikannya, kamulah yang membiarkannya datang. Dengan menolong diri sendiri, akan dapat menolong orang lain dengan lebih sempurna. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu. Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Lebih banyak kita maklum, lebih kurang rasa dendam dalam hati kita, semakin adil pertimbangan kita dan semakin kokoh dasar rasa kasih sayang, tiada mendendam, itulah bahagia. Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya. Seorang perempuan yang mengorbankan diri untuk orang lain, dengan segala rasa cinta yang ada dalam hatinya, dengan segala bakti yang dapat diamalkannya, itulah perempuan yang patut disebut sebagai ibu, dalam arti sebenarnya. Saat membicarakan orang lain Anda boleh saja menambahkan bumbu, tapi pastikan bumbu yang baik. Bagi saja ada dua macam bangsawan, ialah bangsawan pikiran dan bangsawan budi. Tidaklah yang lebih gila dan bodoh menurut pendapat saya daripada melihat orang yang membanggakan asal keturunannya. Teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup kehidupan yang sebenarnya kejam? Peduli apa aku dengan segala tata cara itu, segala peraturan, semua itu bikinan manusia, dan menyiksa diriku saja. Kau tidak dapat membayangkan bagaimana rumitnya etiket di dunia keningratan Jawa itu. Tak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tak akan pernah bisa menyangkal apa yang kamu rasa. Jika kamu memang berharga di mata seseorang, tak ada alasan baginya untuk mencari seorang yang lebih baik darimu. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa keindahan, kehidupan manusia serupa alam. Alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia bila kaum perempuan dididik baik-baik, dan untuk keperluan perempuan itu sendiri, berharaplah kami dengan harapan yang sangat supaya disediakan pelajaran dan pendidikan, karena inilah yang akan membawa bahagia baginya.
Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan, selain menimbulkan senyum di wajah orang lain, terutama wajah yang kita cintai. Karena ada bunga mati, maka banyaklah buah yang tumbuh. Demikianlah pula dalam hidup manusia bukan, karena ada angan-angan muda mati, kadang-kadang timbullah angan-angan lain, yang lebih sempurna, yang boleh menjadikan buah. Tapi sekarang mulai dengan aku, antara kami, Kartini, Rukmini, dan Kardina, tidak ada tata cara lagi, perasaan kami sendiri yang akan menentukan sampai batas-batas mana cara liberal itu boleh dijalankan. Orang kebanyakan meniru kebiasaan orang baik-baik itu meniru perbuatan orang yang lebih tinggi lagi, dan mereka itu meniru yang tertinggi pula ialah orang Eropa. Segenap cita-citanya kita hendaklah menjaga sedapat-dapat yang kita usahakan, supaya sesama makhluk itu terhindar dari penderitaan, dan dengan jalan demikian menolong memperbagus hidupnya. Dan lagi ada pula suatu kewajiban yang tinggi murni, yaitu, terima kasih namanya. Agama memang menjauhkan kita dari dosa, tapi berapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama. Tetapi sekarang ini, kami tiada mencari penglipur hati pada manusia, kami berpegangan teguh-teguh pada tangannya, maka hari gelap gulita pun menjadi terang, dan angin ribut pun menjadi sepoi-sepoi. Adakah yang lebih hina, daripada bergantung kepada orang lain? Untuk mencapai sesuatu, harus diperjuangkan dulu, seperti mengambil buah kelapa, dan tidak menunggu saja seperti jatuh durian yang telah masak. Suatu bangsa tidak akan maju sebelum ada di antara bangsa itu segolongan guru yang suka berkorban untuk keperluan bangsanya. Apakah mungkin minyak dan air dipersatukan, meskipun digodok dan diudek-udek? Waspadalah terhadap politik menyodorkan tangan yang palsu, waspadalah terhadap serigala berbulu kibas yang hendak dimasukkan sekandang dengan ternak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Ketidakadilan sosial, jadi kalau keadilan tidak dijamin, siapa saja bisa mengacau. Saya tak pernah membayangkan tentara jadi gubernur, bupati, memimpin perusahaan atau jadi anggota DPRD. Hanya dengan pendidikan kita akan tumbuh menjadi suatu bangsa. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka.